Oh iya Pak John, udah ada rekomendasi makan siang belum? Belum ada nih Mas. Belum ada ya? Iya. Nah, kali ini kita disupport oleh Papi Chong. Nah, ini dia nih Papi Chong. Silakan Pak John. Mantap ya. Nih. Waduh, terima kasih. Iya, sama-sama Pak John. Nah, tentunya Papi Chong ini bisa didapatkan di GrabFood atau GoFood nih. Untuk Iya, list iya, harganya iya, iya. 20.000 sampai 30.000 aja nih Pak John. Terjangkau juga ya. Iya, terjangkau sekali. Iya. Boleh dicicip langsung aja Pak John? Oke. Langsung aja dong. Oke, kita Iya, buka yuk, maskernya dulu ya. Oh iya, kita buka masker dulu ya. Iya. Oke. Oke deh. Iya. Nah, tentunya ini homemade Pak ya. Oh. Homemade. Nah, bisa dilihat nih dari isinya nih banyak banget tentunya. Oke. Bismillah dulu. Itu apa? Beef black pepper dan Yes. yang ini ada Iya. kakap pedas manis. Iya. Ya, let's go. Silakan Pak Udah John. boleh coba nih? Silakan, silakan. Oke. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Rekomendasi banget kan? Untuk makan siang pas. Pas banget ya. Oke, jangan lupa langsung aja di order di Papi Chong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Aulia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Iqbal Al-Mukarram dalam program Aulia TV disponsori oleh Papi Chong. Oke, apa kabar nih Pak John? Alhamdulillah, Mas Iqbal ya. sehat. Nah, Sobat Aulia dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama Pak John, AMR ya benar? Ya. Selaku Koordinator Pelayanan Radiologi Aulia Hospital. Benar ya, Pak ya? Benar. Boleh perkenalkan diri sedikit Pak John? Sapa dulu nih Sobat Aulia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Iya. Saya John Haryadi, AMR, Koordinator Radiologi Aulia Hospital. Oke, ini infonya udah lama sekali ya Pak di Ya. Aulia Hospital ya? Udah berapa lama nih bergabung bersama Aulia Hospital? Saya di Aulia Hospital sejak berdiri Mas Iqbal. Sejak berdiri Aulia Hospital? Di tahun 2016 saya bergabung di bulan Juli sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Waduh, tentunya udah banyak sekali nih pengalaman yang berkaitan dengan radiologi, betul? Siap, ya. Oke, baik. Baik Sobat Aulia dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas seputar pelayanan radiologi yang ada di Rumah Sakit Aulia. Nah, sebelum kita mengupas lebih lanjut nih Pak John ya, ini untuk layanan nih Pak John. Layanan apa saja yang ada di radiologi hospital, di Aulia Hospital radiologi? Oke. Baik Mas Iqbal. Jadi kita radiologi kita di sini radiologi itu pelayanannya itu melalui modalitas. Oke. Jadi modalitas itu kita mempunyai 7 modalitas. Ada 7 ya? Iya. Salah satunya nanti mungkin bisa kita kupas satu-satu. Kemudian di situ ada X-ray, Oke. X-ray general, kemudian ada USG, kemudian ada SIAM kita juga punya. Oke. Dan situ semuanya jadi satu kesatuan di instalasi radiologi. Oke, mohon maaf kita potong sejenak nih. Untuk radiologi sendiri nih, secara umumnya itu apa itu pemeriksaan radiologi, Pak? Baik, jadi kalau pemeriksaan radiologi itu secara awam, Ya. pemeriksaan yang menggunakan radiasi elektromagnetik. Oke. Yang untuk intinya itu penuh menegakkan diagnosa. Dia merupakan penunjang medis untuk membantu dokter klinisi dalam penegakan diagnosa. Oke, lebih ke screening, lebih kebanyakan Bisa. screening ya. Banyak salah ke satunya screening untuk menentukan penyakit. ya. Ya, menentukan penyakit atau dokter mau mengambil tindakan. Iya.
untuk menetapkan suatu diagnosa, maka dibutuhkanlah pemeriksaan radiologi ya. Iya. Oke, nah tadi ada 7 poin yang Bapak sampaikan nih. Iya. Kira-kira apa aja nih Pak untuk ke-7 poin tersebut? Oke, baik Mas Iqbal. Jadi kita mungkin dari X-ray dulu ya. Oke, silakan Pak. X-ray kita itu X-ray general kita dibekali dengan 550 mA. Jadi itu modalitas yang besar untuk dapat melakukan berbagai macam pemeriksaan. Nah, seperti mungkin pemeriksaan kalau untuk zaman pandemi sekarang yang dibutuhkan itu pemeriksaan dada untuk paru ya. Benar. Nah itu kita bisa, kemudian pemeriksaan ortopedi seperti untuk melihat tulang dan lain-lain sebagainya. Itu kita juga bisa. Kemudian yang kedua kita juga punya di situ ada CT scan. CT scan, oke. Nah, CT scan ini modalitas kita yang unggulan juga. Itu kita dibekali dengan 32 slice. Kemudian dapat melakukan pemeriksaan seluruh tubuh sesuai dengan indikasi ya. Oke. Indikasi apa yang dibutuhkan untuk pemeriksaan CT scan, maka kita dapat melakukannya. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada kita siam di bedah. Siam bedah ini juga sangat dibutuhkan untuk guiding oleh dokter bedah, khususnya ortopedi dalam melakukan operasi. Mereka sangat dibantu oleh kita untuk siam titik-titik mana atau reposisi mana yang sudah betul atau sudah baik atau tidak, maka harus di-guiding lah dengan alat siam tersebut. Itu salah satu kegunaannya. Kemudian kita tadi udah 3 tadi ya. 3 poin. Nah, keempat kita punya di sini panoramik. Panoramik. Jadi untuk di gigi kita punya klaster sendiri. Gigi itu kita letak di poli gigi, di situ kita langsung ada alat gigi kita, X-ray gigi kita. Jadi pasien kita tidak perlu untuk dari poli gigi tidak perlu turun ke radiologi sentral. Iya. Jadi kita sudah pasien cukup di poli gigi saja sudah bisa dapat pelayanan dokter giginya, kemudian langsung dengan pemeriksaan X-ray yang dibutuhkan. Nah, contohnya panoramik tadi, panoramik kita juga punya, kemudian dapat juga untuk gunanya untuk melihat kelainan pada gigi, dan juga bisa untuk cepalometri untuk biasanya untuk apa? Persiapan untuk pasang bezel. Nah, itu butuh juga pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam. Oke Pak, jadi ini kebanyakan rumah sakit kan tidak menyediakan yang seperti itu. Beberapa rumah sakit juga balik lagi ke radio centernya. Iya, benar. Jadi kita sinilah keunggulan kita di unit kita punya klaster sendiri, khusus gigi, panoramik, dan dental periapikal itu jadi satu. Tidak perlulah pasiennya turun naik lagi ke. Biasanya kan dia jauh tuh, radiologi ke polinya gitu. Kalau ini kita udah ada stay langsung. Jadi pasien cukup di poli gigi saja, mereka udah dapat pelayanan gigi semua. Kemudian yang kelima ya, itu kita ada mobile X-ray. Mobile X-ray itu mungkin standar untuk seluruh rumah sakit, mungkin harus ada, wajib. Kita sudah ada, itu gunanya untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang keadaan tidak bisa turun ke bawah, dan itu hanya untuk di intensif, ruangan intensif. Seperti ICU, ICCU, NICU-PICU. Nah, itu mereka memang pakai ventilator yang tidak bisa turun ke radiologi, kita lakukan, dan itu pun sebatas dengan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu saja. Oke, teringat saya, tadi NICU-PICU, ICU, itu kan memang tidak bisa nih ya Pak John ya. Itu kalau untuk yang COVID seperti apa? Sekarang kan masa pandemi nih, masa pandemi apa menggunakan mobile X-ray juga untuk pemeriksaan dalam paru? Oh ya. Oh benar ya? Ya, jadi kalau untuk kita untuk pandemi mungkin khusus karena terjadi pandemi. Benar. Jadi mungkin ada ruangan pinere ya namanya sekarang. Benar. Ruangan pinere itu kita memang mobile kita ke atas ke ruangan tersebut ya. Karena untuk mengurangi resiko penularan tadi. Benar. Nah, jadi kita tetap seperti halnya kayak di intensif, ruangan intensif. Nah, kita melakukan pemeriksaan khusus torak itu biasanya untuk dilakukan di ruang
Pinere. Itu juga kegunaannya salah satunya. Salah satunya Ya. Oke, selanjutnya apa nih Pak kira-kira untuk poin-poin tadi? Terakhir mungkin USG ya. Tadi sudah ada 6 poin, 7 poin lagi ya. Yang terakhir USG. USG kita itu USG radiologi namanya, Oke. Mas Iqbal. Jadi USG itu mungkin ada USG obgyn yang dilakukan oleh dokter kandungan. Ibu hamil ya? Iya benar. Nah itu dilakukan langsung oleh dokter kandungannya. Oke. Nah kalau yang di radiologi dilakukan oleh dokter spesialis radiologi. Nah itu namanya USG radiologi dan itu pemeriksaannya juga berbagai macam pemeriksaan dan sesuai dengan diagnosa yang dibutuhkan. Jadi misalnya dokter bedah dia ragu untuk ini ada usus buntu atau apa, nah, mungkin bisa dia dokter bedahnya mungkin merujukkan pasiennya untuk dilakukan pemeriksaan USG, nah gitu. Nah, maka dilakukanlah oleh dokter spesialis radiologi, kemudian nanti barulah dapat hasil analisanya, baru nanti dikembalikan lagi ke dokter bedah tersebut. Oke, itu langsung di radiologi centernya ya Pak? Siap, iya. Oke Pak John. Nah selanjutnya nih, untuk kan di orang awam tidak tahu nih, banyak kurang tahu informasi terkait radiologi. Ya. Salah satunya itu tentang bahaya akan radiasi sinar X nih. Ya. Nah kira-kira nih menurut pandangan Bapak seperti apa? Baik, kita tutup dulu, kita tahan dulu. Selanjutnya kita akan saksikan setelah berikut ini. Oh iya Pak John, udah ada rekomendasi makan siang belum? Belum ada nih Mas. Belum ada ya? Iya. Nah, kali ini kita disupport oleh Papi Chong. Nah, ini dia nih Papi Chong. Silakan Pak John. Mantap ya. Waduh, terima kasih. Iya, sama-sama Pak John. Nah, tentunya Papi Chong ini bisa didapatkan di GrabFood atau GoFood nih. Untuk Iya, list iya, harganya iya, iya. 20.000 sampai 30.000 aja nih Pak John. Terjangkau juga ya. Iya, terjangkau sekali. Iya. Boleh dicicip langsung aja Pak John? Oke. Langsung aja dong. Oke, kita buka yuk, maskernya dulu ya. Oh, iya, kita buka masker dulu ya. Iya. Oke deh. Iya. Nah, tentunya ini homemade Pak ya. Oh. Homemade. Nah, bisa dilihat nih dari isinya nih banyak banget tentunya. Oke. Bismillah dulu. Itu apa? Beef black pepper dan Yes. yang ini ada Iya. kakap pedas manis. Iya. Ya, let's go. Silakan Pak Udah John. boleh coba nih? Silakan. Oke. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Rekomendasi banget kan? Untuk makan siang pas. Pas banget ya. Oke, jangan lupa langsung aja di order di Papi Chong. Dimanapun Anda berada, kembali lagi nih bersama kita tentunya masih dalam membahas tentang seputar radiologi, pelayanan radiologi yang ada di Aulia Hospital nih. Baik, kembali ke pertanyaan tadi nih untuk Pak John nih Pak, banyak sekali ya tadi di luar sana yang tidak mengetahui nih apa sih dampak atau bahayanya dari radiasi sinar X ini, apakah ada atau gimana Pak? Silakan. Ya. Kalau yang namanya radiasi tentu ada risiko ya Pak Iqbal ya. Mungkin orang awam mungkin sering juga bertanya, bahaya nggak ya kalau di ronsen gitu ya. Benar. Nah, kalau itu yang namanya radiasi tentu pasti ada dan pasti berbahaya. Nah, hanya saja di sini telah diatur oleh undang-undang oleh pemerintah, khususnya yang untuk pengawasan X-ray ini, sinar X, itu diatur oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir namanya, Bapeten. Mereka yang yang mengeluarkan peraturan di samping peraturan-peraturan Kemenkes lainnya, ya kan? Tapi khusus untuk
sinar X, radiasi pengion itu diatur oleh Bapeten. Nah, kita mengacu dari situ. Jadi dari situ kita ada berprinsip di situ adalah berpedoman kita situ proteksi radiasi. Proteksi radiasi. Iya. Oke. Jadi dalam melakukan pemeriksaan radiologi, pasien, kami juga sebagai radiografer dan juga lingkungan itu harus aman. Nah, itulah namanya proteksi radiasi. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu kalau bagi pasien dan tadi yang saya bilang tadi, itu ada 3 prinsip. Itu ada justifikasi, ya, ada limitasi dosis, kemudian ada optimisasi optimisasi untuk keselamatan, untuk proteksi. Nah, 3 hal itu tuh yang sebagai acuan kita, prinsipnya untuk kita melakukan pemeriksaan radiologi. Karena bagaimanapun juga radiasi itu berbahaya, tetapi kita lihat dulu kegunaannya. Makanya ada justifikasi. Apa itu justifikasi? Iya, yang pertama justifikasi. Iya, itu kita melihat faedah. Jadi kalau manfaatnya lebih tinggi daripada tidak bermanfaatnya atau mudaratnya, benar. Maka radiasi tadi atau efek tadi itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, begitu. Jadi mungkin ya kayak tadi kita contohkan, kayak yang dibutuhkan ortopedi itu pasien kecelakaan lalu lintas misalnya masuk di unit gawat darurat, dia membutuhkan ronsen kaki nih. Ya, dokter UGD-nya melihat di situ ini patah apa enggak ya. Nah, bisa dioperasi atau enggak ya kan gitu. Nah, itu kan lebih penting mana dengan keselamatan jiwa dengan risiko tadi. Nah, maka masuklah ke justifikasi. Lebih banyak manfaatnya. Jadi dengan dilakukan ronsen walaupun ada risiko, tetapi dia selamat pasien tersebut. Nah, mungkin begitu Pak Iqbal. Lebih kurang seperti itu Pak ya. Tentunya banyak, ada 3 poin dari prinsipnya. Salah satunya seperti itu ya Pak. Nah, jadi untuk bahayanya atau tindakannya itu pasti ada ya Pak. Pasti ada. Tapi kita lihat lagi nih, lebih baik ini atau lebih buruk ini. Jadi ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Jadi makanya untuk pemeriksaan radiologi itu harus permintaan daripada dokter, daripada harus ada rekomendasi atau harus ada anjuran dokter. Ibarat obat harus ada resep dokter gitu ya. Nah, kalau sama halnya dengan radiologi harus ada permintaan dari dokter umum atau dokter spesialis. Nah, mereka yang tahu untuk ini pasien harus di ronsen apa, untuk melihat apa, nah gitu. Nah, jadi mereka yang memberikan rujukan, kita di radiologi melakukan tindakannya, pemeriksaan. Seperti itu lebih kurang untuk sobat oleh dimanapun Anda berada ya. Tentunya memang ada efek dari efek langsung ada Pak. Misalnya nih, kalau begitu di ronsen ada merasa lemas atau ada merasa ini atau gitu ada. Itu kalau misalkan nih, kalau istilahnya alatnya yang tidak terkontrol, tidak terkalibrasi misalnya alatnya, itu mungkin bisa saja. Ya, tetapi jarang terjadi. Karena efek radiasi itu yang sudah sekarang ini sudah sudah terkemas dengan baik lah oleh alat dengan faktor eksposi namanya, untuk mengeluarkan dosis berapa yang dibutuhkan untuk pasien tersebut dengan pemeriksaan ini. Nah, itu sudah sesuai. Nah, jadi kalau sudah sesuai, maka adalah nanti masuk ke limitasi dosis ya. Nah, yang 3 tadi itu ada justifikasi, limitasi sama optimasi ya. Nah, yang masuk ke limitasi tadi itu ada nilai ambang batasnya. Cuman kalau untuk medik nilai ambang batas itu tuh tidak dibutuhkan. Ya, itu hanya mungkin untuk radioterapi atau untuk kedokteran nuklir gitu, yang memakai radioaktif gitu. Radioaktifnya. Nah, itu sobat Aulia dimanapun Anda berada. Nah, di Aulia sendiri nih, di hospital sendiri nih, Pak John, kira-kira nih untuk radiologi apakah ada jadwal tertentu atau kita 24 jam atau seperti apa nih Pak John? Oh ya. Jadi kalau radiologi kita ini 24 jam Pak John. 24 jam ya. 24 jam. Kemudian kalau untuk pelayanan USG itu dengan dokter radiologi, spesialis radiologi langsung, itu di jam kerja. Di jam kerja ya? Ya, dari Senin sampai Sabtu di jam kerja. Nah, seperti biasa ya jam 9, jam 8 sampai jam 16. Nah,
Mungkin itu yang untuk pelayanan pelayanan Oke, itu radiologi bisa dicatat yang untuk USG. seluruh sobat oleh dimanapun Anda berada. Dan untuk promo-promo kira-kira ada nih enggak Pak untuk di radio sendiri nih, radiologi pelayanannya sendiri nih? Ya, mungkin kita akan memberikan ini ya, promo ataupun panoramik lah. Benar. Panoramik itu kan suatu modalitas yang sangat dibutuhkan oleh dokter gigi ya. Oke, itu. Jadi mungkin dokter gigi yang ada di sekitaran Aulia atau di tepatnya di Pekanbaru seluruhnya, di klinik-klinik gigi mungkin bisa dapat untuk merujuk ataupun untuk mengirim pasiennya kemari untuk melakukan panoramik, karena kita panoramik kita ini itu tadi kita klaster sendiri, kemudian tidak bergabung dengan modalitas radiologi lain gitu. Langsung. Nah, Iya. itu tuh. Jadi bisa nanti langsung aja datang sini dan dirujuk ya. Siap. Pak John ya. Nah, luar biasa sekali untuk lokasi nih, untuk radiologi lokasi di Rumah Sakit Aulia nih. Itu di mana lokasi kita berada nih Pak John? Lokasi kita tepat di belakang emergency UGD. Di lantai G. Di belakang emergency lantai G, kemudian kalau yang panoramik tadi di lantai 1 di poli gigi, klaster poli gigi langsung. Oke, nah ini coba oleh untuk lokasinya itu berada di lantai ground ya, di bawah, dan untuk gigi tadi di poli gigi langsung ya. Oke, luar biasa. Sedikit pesan-pesan untuk seluruh sobat Aulia dimanapun Anda berada ini untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini Pak John. Silakan Pak John. Oke, baik. Untuk sobat-sobat Aulia semua, mungkin kita di masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan. Benar sekali. Tidak lupa dengan 3M-nya, pesan ibunya, ya, pakai maskernya, jaga kesehatan, kemudian periksakanlah diri segera apabila ada merasa keluhan, karena kalau disimpan-simpan itu akan menambah keparahan. Nambah parah ya. Iya. Ini kita udah nggak tahu ya Pak ya. Karena untuk supaya dapat diagnosanya yang lebih jelas lagi detail. Ya. Nah, itu tuh. Mungkin itu aja Pak. Itu aja Pak ya. Terima kasih Pak nih. Sehat-sehat terus nih untuk Pak John. Semoga di masa pandemi ini kita makin kuat aja nih Pak ya. Luar biasa sekali. Baik sobat oleh dimanapun Anda berada, tentunya penyampaian tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan terus saksikan Aulia TV Day manapun Anda berada di Instagram kita nih, ada di bawah sini nanti bisa dilihat. Oke, jangan kemana-mana, kita tunggu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.